Emak-emak geruduk rumah terduga bandar narkoba. Prabowo atensi penertiban kawasan hutan dan pertambangan. Diduga korupsi 12,79 miliar, Kejati Sumsel tetapkan 7 tersangka. Serangan Israel di Gaza tewaskan 33 warga sipil. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Ruang Redaksi. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan rangkuman informasi terupdate seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Saya, Arif Rifai. Pemirsa, rumah warga yang merupakan nasabah pinjaman Bank Plecit di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menjadi sasaran teror. Rumah nasabah ini dibakar sang penagih hutang akibat korban belum mampu membayar hutangnya. Rumah seorang nasabah Bank Plecit di Desa Nungkulang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri dibakar oleh seorang pria yang berprofesi sebagai penagih utang. Seperti dalam rekaman video yang memperlihatkan kondisi sebuah rumah yang hangus terbakar, hampir seluruh bangunan beserta isinya ludes tak tersisa akibat peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi dalam belakangi masalah hutang piutang di mana pemilik rumah memiliki hutang kepada rentenir atau Bank Plecit. Karena inilah Yohanes Jenny, tersangka dalam kasus ini, nekat membakar rumah korban. Tersangka membakar meja dan juga kursi yang berada di teras rumah korban, kemudian api menyambar dinding hingga menimbulkan kerusakan pada bangunan rumah. Mendapat laporan dari warga, polisi bergerak cepat ke lokasi dan melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan satu orang pelaku, yakni Yohanes Jenny yang berprofesi sebagai penagih utang. Dari pemeriksaan, pelaku nekat membakar rumah karena korban selalu menghindar saat ditagih hingga akhirnya memicu amarah dan akhirnya membakar rumah korban. Membakar rumah itu apa? Ya cuma terus pada saat itu karena mau nagih itu karena hampir 3 minggu dia tidak membalas cek untuk membayar utang gitu. Padahal itu utangnya harusnya dia mencicil harian, Pak. Karena saya sudah meringankan utangnya biar 100 lah dicicil per hari. Meringankan dalam arti istilahnya kalau nggak bisa sesuai angsuran sebenarnya dicicil dengan setengah ada 100 gitu. 360, Pak. Ya istilahnya seisinya dia, Pak, gitu. Tapi ini tidak diisi, itu yang membuat tersulut emosi, Pak. Sedangkan Kasat Reskrim Polres Wonogiri Ibtu Agung Sedewo mengatakan bahwa sebelumnya tersangka ini melakukan peneroran di rumah korban seperti melempari batu dan juga mengancam membakar rumah korban. Kita mendapatkan laporan polisi pada tanggal 20 November tahun 2025, tepatnya hari Kamis, sekira pukul 15.30. Kita mendapatkan laporan terjadinya pembakaran rumah oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor warna merah. Kemudian kita melakukan penyelidikan. Yang pertama yaitu kita melakukan olah TKP. Dari TKP memang betul terjadi kebakaran dari mulai kursi merembet ke dinding rumah sehingga mengakibatkan beberapa barang terbakar. Kemudian kita melakukan pemeriksaan saksi, ada kurang lebih 5 saksi yang kita periksa dan kita melanjutkan ke profiling terhadap seseorang yang diduga melakukan aksi pembakaran tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 kita bisa mengamankan seseorang pelaku pembakaran inisial YJF. Kemudian kita bawa ke kantor Polres Wonogiri untuk dimintai keterangannya lebih lanjut. Demikian. Kini polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk memastikan besaran hutang korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan ruang manfaat jalur kereta api di perlintasan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat mengalami kemiringan hingga nyaris longsor.
Petugas PT KAI Daup 1 Jakarta pagi tadi langsung turun ke lokasi untuk menyusul adanya temuan ruang manfaat jalur kereta api atau Rumaja yang nyaris longsor di perlintasan Menteng Tengkulun, Menteng, Jakarta Pusat. Di beberapa titik rumah dengan panjang sekitar 300 meter, tepatnya di kilometer 5+100 hingga 5+300 petak antara stasiun Manggarai dengan stasiun Sudirman telah mengalami penurunan tanah, kemiringan turap serta terdapat bongkahan tanah dipenuhi oleh tumpukan sampah. Selain tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir, penurunan tanah juga disebabkan banyaknya bangunan liar di bantaran rel yang membuat air hujan tak mampu mengalir dengan baik. Kondisi tersebut tentunya sangat membahayakan keselamatan warga sekitar serta perjalanan kereta api. Mencegah longsornya jalur kereta, petugas langsung melakukan perbaikan dengan membongkar gundukan tanah yang penuh dengan material sampah dan melakukan peremajaan turap. Kepala Daerah Operasi 1 Jakarta Bapak Yuskal Setiawan beserta jajaran dan didukung oleh warga setempat, ada Ketua RW dan RT setempat melakukan bersih-bersih di sekitar jalur kereta api karena ada beberapa titik yang potensi longsor. Namun setelah kami lakukan pengecekan sebelumnya bahwa di area tersebut ada beberapa bangunan, baik bangunan umum maupun bangunan rumah pribadi yang ditempati oleh warga itu berada di area Rumaja dan Rumija. Untuk ini kami akan melakukan bersih-bersih secara terpadu. Kemudian kami minta kepada warga-warga yang telah mendirikan bangunan tanpa izin untuk segera dilakukan pembongkaran karena hal tersebut adalah membahayakan bagi perjalanan kereta api dan warga itu sendiri. Nantinya KAI Daup 1 bekerjasama dengan pemerintah setempat akan melakukan penertiban bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran rel dengan radius 5 meter dari jalur kereta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, setiap orang yang melakukan kegiatan atau mendirikan bangunan di ruang manfaat jalur kereta api dapat dipidana selama 3 bulan penjara atau denda sebesar 15 juta rupiah. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Diduga akibat penyakit epilepsi kambuh, seorang bocah perempuan ditemukan tewas tenggelam. Jasad korban ditemukan di pesisir pantai Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon dengan kondisi tengkurap. Warga desa Poka Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon pada Senin pagi dihebohkan dengan temuan mayat anak perempuan. Korban ditemukan dengan kondisi tengkurap saat kondisi air laut surut di pesisir pantai Desa Poka. Belakangan diketahui korban adalah warga desa Poka bernama Hesti Kaila Ali, berusia 11 tahun, salah satu pelajar sekolah dasar. Korban diduga baru saja alami tenggelam dan meninggal dunia akibat penyakit epilepsi yang juga diderita selama ini. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka oleh petugas Polsek Teluk Ambon. Orang tua dan adik korban tak kuasa menahan tangis. Korban sebelumnya berpamitan untuk membeli sendal namun menuju arah pantai dan tak kunjung kembali selama 30 menit. 1 jam kemudian ibu korban Safia mendapat kabar juga korban meninggal di pantai. Itu mayat. Ketemu pastikan TKP-nya tuh iya. kontrakan apa untuk kos-kosan apa? Kos-kosannya kurang tahu, jadi memang pas di belakang toko Rafael itu Pak, bisa mungkin ke sana lah tanya. Tahu mana itu bagaimana? Tadi ada informasinya tadi mungkin Pak, kiranya itu begitu belum lama, kurang lebih itu jam 9 lewat. Itu ada informasi dari ada anak cewek yang mau berangkat kuliah tapi sebelumnya dia cuci piring, dia kasih keterangan bahwa ada mayat di situ. Kalau anak-anak tadi ke sini sempat ada anak laki-laki dulu langsung ke Polsek Teluk Ambon untuk melaporkan kejadian tadi. Korban kini disemayamkan di rumah duka dan akan dimakamkan hari ini. Pihak keluarga ikhlas menolak otopsi jasad korban lantaran murni musibah akibat sakit epilepsi kambuh. Korban terlambat mendapatkan pertolongan saat terjatuh di laut. Dari Ambon, Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Alvaro, bocah yang hilang sejak 8 bulan lalu ditemukan, namun kondisinya tidak sesuai yang diinginkan pihak keluarga. Alvaro yang diduga ditemukan meninggal di kawasan Jabodetabek. Bocah malang bernama Alvaro yang hilang sejak 8 bulan lalu telah ditemukan. Namun sayangnya Alvaro diduga ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Keluarga dan kerabat dekat korban tak kuasa menahan kesedihan, rasa rindu dan juga harapan dapat bertemu Alvaro dalam keadaan sehat pupus. Isak tangis pecah dari mata nenek korban, kerabat dekat dan warga sekitar yang berbelasungkawa di rumah duka. Penemuan Alvaro dibenarkan Kapolsek Pesanggerahan AKP Syah Alam yang juga ditemui di rumah duka Alvaro. Saat ini jenazah yang diduga sebagai Alvaro berada di kamar jenazah Rumah Sakit Polri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Nanti untuk lebih lanjutnya dari pihak Polres, karena yang menangani perkara ini dari pihak Polres yang akan memberikan lebih lanjut.
tugas kami di sini adalah menyampaikan berita duka cita kepada pihak keluarga dari almarhum seperti ini. Untuk ditemukannya mungkin bisa disampaikan lebih detail kayak gimana? Lebih detailnya semua keterangannya ada di penyidik Polres seperti itu. Ditemukannya di mana, Bu? Ditemukannya ya pasti masih di wilayah Jabodetabek. Kami untuk lebih detailnya semua itu nanti ada di Polres ya. Ya, untuk dipastikan kondisinya sudah meninggal dunia, Bu. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga menolak ajakan pergi berkebun, seorang anak di Bandar Lampung tega menggorok leher ayah kandungnya sendiri hingga nyaris putus. Warga Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, gegerkan dengan peristiwa pembunuhan di salah satu rumah pada Jumat. Warga bernama Masro, 67 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di dalam rumahnya sendiri. Petugas Polsek Kedaton dan tim Inafis Polresta Bandar Lampung yang menerima informasi langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Marso diduga dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Rustam, 32 tahun, di ruang tamu rumah yang langsung kabur pasca kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung guna dilakukan otopsi serta mengetahui penyebab pasti kematian. Polisi menyebut pembunuhan ini berawal ketika korban mengajak pelaku berkebun ke wilayah Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Namun ajakan ditolak pelaku yang langsung mengambil golok lalu menggorok leher korban hingga nyaris putus. Pelaku yang diduga mengidap gangguan jiwa tersebut berhasil ditangkap setelah 1 hari melarikan diri usai menghabisi nyawa korban di dalam rumah. Kita datangi TKP, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia ya. Untuk pelaku, anak kandungnya sendiri, sementara ini masih dilakukan pengejaran oleh tim TKP kita. Karena kondisi si pelaku juga dalam membawa senjata tajam yang digunakan pada saat membunuh ayah kandungnya sendiri. Jadi untuk lukanya bagian leher hampir digorok dengan menggunakan golok. Saat ditemukan kondisi korban Dalam posisi gimana? Korban dalam posisi duduk, tapi dari cerita awal bahwa didorong oleh pelaku sehingga terduduk, kemudian baru di ruangan digorok lehernya. Di ruang tamu. Sementara menurut keluarga, pelaku mengidap gangguan jiwa sejak 15 tahun lalu dan pernah menjalani pengobatan di rumah sakit jiwa. Sebelum kejadian itu, pelaku juga sempat terlibat cekcok dengan korban. Mengapa saya kan lagi nyapu di ruang TV itu. Nah, Bapak masuk ke dalam. Saya dengar Bapak mau ayo pulang ke gunung. Nggak mau kayaknya gitu. Pulang sama Bapak gitu. Terus dia masuk kamar, nggak tahu tuh. Terus benjobrak pintunya, Bapak didorong. Jatuh di kursi itu, nah itu kejadian akhirnya itu tadinya itu kayu. Nggak tahu itu pas darah menceret itu baru sadar kalau itu ternyata golok. Saya langsung ke belakang, sayangnya nggak kuat melihat itu darah itu. Ada keributan, sempat ada ribut-ribut atau? Enggak. Tiba-tiba aja kejadiannya? Tiba-tiba, makanya itu Pak sayangnya. Kalau kondisi agak terganggu mentalnya. Udah berapa lama? Udah lama. Sempat dilakukan perawatan? Kan waktu mecahin kaca ini sempat dibawa sama polisi sama Pak Lurah ke rumah sakit jiwa. Masuk kami di sana aja, tapi ke rumah sakit katanya bilang nggak apa-apa, asal rawat jalan. Nah, saya yang ngurusin obatnya bulan-bulan itulah. Terus sempat dia dibawa ke gunung, terus dia pulang sendiri ke sini. Pasca pembunuhan ini, polisi dikabarkan berhasil menangkap Rustam di sebuah rumah gubuk di Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan pada Sabtu malam. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Sejumlah emak-emak geruduk rumah terduga bandar narkoba dan merusak gubuk yang kerap dijadikan tempat menggunakan narkoba di Desa Batu Mundom, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Rekaman ponsel warga merekam sejumlah emak-emak mendatangi dan merusak 2 gubuk yang kerap dijadikan tempat pesta narkoba di 2 lokasi berbeda di Desa Batu Mundom, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis siang. Di lokasi ditemukan sejumlah plastik klip dan alat hisap sabu. Lantaran geram dengan ulah terduga bandar narkoba tersebut, sejumlah emak-emak tersebut pun beramai-ramai mendatangi rumah terduga bandar narkoba itu dan langsung melakukan penggeledahan. Lantaran situasi mulai memanas, petugas kepolisian pun turun tangan menenangkan para emak-emak tersebut. Ditemui pada Jumat sore,
Kapolsek Muara Batang Gadis Ibtu Akmaludin mengatakan ada 3 terduga bandar narkoba yang mengedarkan narkoba di desa tersebut dan saat ini telah melarikan diri lantaran rumah dan lokasi mereka menggunakan narkoba digeruduk sejumlah emak-emak tersebut. Sebelumnya pihak kepolisian juga telah beberapa kali masuk ke lokasi tersebut untuk menindak para terduga bandar tersebut. Namun setiap kali hendak menangkap para terduga pelaku, informasinya pun selalu bocor lantaran para bandar narkoba ini memasang informan di pintu masuk desa. Dari beberapa lokasi, emak-emak dan petugas menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya sejumlah plastik klip, alat hisap sabu atau bong, dan beberapa sedotan dan kaca Pirex. Untuk penyelidikan lanjutannya, kita juga sudah melaporkan kepada pimpinan, langsung kepada Bapak Kapolres dan kepada Sat Narkoba Polres Mandailing Natal, ya untuk mengejar target ini, ya, ataupun nama-nama yang disebutkan oleh warga tadi. Ya, kita sudah mengantongi dan saat ini setelah aksi semalam, mereka sudah meninggalkan desa. Ada 3 orang yang diduga yang mengedarkan narkoba di situ, ya, jaringan ini sudah tidak ada yang di desa. Dan setelah kita geledah dari semalam sampai saat ini, kita tetap melakukan pantauan baik dengan masyarakat dan perangkat desa di Desa Batu Mundom itu. Dan apabila memang ada terpandang mata ketiga orang yang diduga mengedarkan narkoba di Desa Batu Mundom, kita akan turun dan akan punya langkah untuk penindakan dengan Sat Narkoba dan Polsek Muara Batang. Saat ini pihak kepolisian masih memburu 3 orang terduga bandar narkoba tersebut untuk ditindak dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang pengedar narkoba berinisial AK dan TS ditangkap di Tres Narkoba Polda Metro Jaya di sebuah kamar kos-kosan di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 1 kg siap edar. Inilah detik-detik petugas tim unit 5 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah rumah kosan di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Sabtu kemarin. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menangkap 2 orang pengedar narkoba berinisial AK dan TS. Menurut AKP Edi Lestari, Kanit 5 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, petugas menemukan sabu dalam jumlah besar yang disimpan dalam 12 paket kemasan dengan berbagai berat. Dengan total barang bukti mencapai 1012,59 gram atau 1 kg sabu siap edar. Selain itu, petugas juga menyita bungkus plastik teh Cina berwarna hijau, plastik klip, timbangan, handphone, serta perlengkapan pengemasan lainnya. Kami dari unit 5 bersama tim Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan 2 tersangka berinisial AK dan TS di wilayah Bekasi, Jawa Barat dengan barang bukti 1 kg sabu. Kemudian barang bukti beserta tersangka dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti diamankan di gedung di Tres Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menggerebek markas komplotan pelaku perampasan kendaraan dengan modus debt kolektor palsu di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Dari penggerebekan ini, 6 pelaku berhasil ditangkap sementara 1 pelaku masih buron. Tim Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat berkumpul para debt kolektor palsu di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Modus para pelaku adalah berpura-pura sebagai debt kolektor untuk mengelabui korban di jalanan. Korban diminta mengikuti arahan pelaku dengan posisi dibonceng menuju kantor palsu yang diklaim sebagai kantor leasing. Di tengah perjalanan, pelaku meminta kunci remote dan nomor seri kendaraan milik korban. Setelah itu, pelaku secara sengaja menjatuhkan STNK dan menyuruh korban turun untuk mengambilnya. Saat korban lengah, pelaku langsung kabur membawa sepeda motor berikut kunci remote. Setelah menerima sejumlah laporan, tim gabungan Jatanras melakukan penyelidikan intensif. Hasilnya pada Rabu petang, petugas berhasil menangkap 6 tersangka di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Penangkapan dipimpin langsung Kasubdit Jatanras AKBP Abdul Rahim, dan dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengakui telah melakukan aksi lebih dari 10 kali di sejumlah wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polisi juga menetapkan 1 pelaku lain sebagai daftar pencarian orang bernama Juwan. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 4 unit sepeda motor hasil kejahatan, 1 unit motor sarana kejahatan, 6 unit telepon genggam,
serta helm dan pakaian yang digunakan saat beraksi. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan pasal 480 KUHP tentang penadahan. Polisi menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum yang mengaku sebagai debt collector di jalanan. Jika mengalami kejadian serupa, masyarakat diminta segera melapor ke pihak berwajib. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Simpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Tahun 2026, pemerintah membuka akses pengajuan revitalisasi sekolah secara online melalui aplikasi revitalisasi Kemendikdasmen. Langkah ini menjadi upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat dan mempermudah perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Gogo Suharwoto menyampaikan bahwa mulai 2026 sekolah dapat mengajukan revitalisasi secara online melalui aplikasi pemerintah. Langkah ini merupakan upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan. Aplikasi revitalisasi menjadi pusat perencanaan dan monitoring sehingga memudahkan sekolah dan pemerintah daerah untuk mengirim usulan secara digital. Aplikasi revitalisasi dapat diakses di revit.kemendikdasmen.go.id. Aplikasi tersebut dilengkapi fitur rekomendasi otomatis berbasis dapodik, pengecekan dokumen real-time, pemeringkatan sasaran, dan juga verifikasi berlapis. Bentuk revitalisasi juga mencakup pembangunan ruang baru, rehabilitasi ruang rusak, serta penataan lingkungan sekolah termasuk akses masuk, pagar ruang tunggu, hingga sumber air bersih. Proses pengusulan ini pintu masuknya melalui aplikasi revitalisasi. Nah, ini di bawah ada alamatnya, revit.kemendikdasmen.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengusulan hanya melalui aplikasi ini. Nah, kenapa begitu? Karena harapannya supaya lebih transparan dan akuntabel. Sekitar 195.000 sekolah yang memiliki kelas-kelas yang atau ruang-ruang yang rusak sedang dan berat. 195.000 ini tentu tidak bisa kita selesaikan dalam 1-2 tahun ke depan. Tetapi paling tidak kita harus bisa menyelesaikan satuan pendidikan yang menjadi prioritas, ya, sehingga anak-anak kita bisa menjalankan pendidikannya ya, dengan aman, nyaman, dan gembira di satuan pendidikan yang sudah memadai. Program ini berlaku bagi sekolah negeri dan swasta dengan fokus pada pemerataan dan prioritas wilayah 3T. Gogot menambahkan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan akan terus diperkuat karena masih banyak ruang kelas rusak di Indonesia. Program 2026 didukung Impres dan juga kerjasama lintas lembaga. Tentunya pemerintah daerah diminta mengusulkan sekolah yang paling membutuhkan dan melakukan verifikasi lapangan, sementara sekolah wajib melengkapi dokumen lahan siap bangun, foto kerusakan bergeotagging, serta formulir tingkat kerusakan sesuai dengan standar PUPR. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menantang anak-anak muda Kota Semarang untuk menciptakan permainan berbasis papan atau board game khas Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan bahwa Kota Semarang yang kaya akan kultur dan juga tradisi memberikan kesempatan bagi kreator muda untuk unjuk gigi. Tidak hanya tradisi dan juga kultur yang menarik untuk dijadikan bahan permainan, di hadapan ratusan pelajar SMA dan mahasiswa, Wali Kota Semarang menunturkan sederet manfaat bermain board game, salah satunya meningkatkan keterampilan kognitif seperti strategi, pemecahan masalah, dan insting yang juga berguna saat menjalankan kehidupan yang sebenarnya. Wali Kota menambahkan bahwa board game memiliki potensi besar menjadi salah satu cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan penghasilan aktif secara mandiri.
NPI kali ini menginisiasi anak-anak muda sekarang, terutama yang memang lagi gandrung sama gadget, untuk bisa bertemu secara fisik memainkan board game. Nah, zaman seperti ini dengan kesadaran penuh, maka kita harus mulai berupaya untuk mencari titik-titik rehat sejenak, tinggalkan handphone, duduk bersama, main game. Agustina juga mengatakan pemerintah kota atau Pemkab Semarang terus berkomitmen untuk memperkuat subsektor game di kota Semarang. Dirinya mendukung kecintaan generasi muda terhadap board game. Harapannya melalui workshop ini makin banyak karya kreatif yang lahir menjadi pilihan positif bagi generasi muda serta keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan delegasi Sistema Group di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas kerjasama di bidang kesehatan, industri kapal listrik, perhotelan, dan juga pendidikan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan delegasi Sistema Group di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 20 November 2025. Pertemuan ini menjadi kelanjutan dialog sebelumnya antara pemerintah Indonesia dan Sistema di St. Petersburg pada pertengahan 2025. Pertemuan tersebut juga dihadiri Duta Besar Rusia untuk Indonesia. Rosan menjelaskan bahwa fokus utama pembahasan adalah kerjasama di bidang kesehatan. Sistema yang mengelola lebih dari 160 rumah sakit di Rusia dan merupakan produsen obat-obatan terbesar di negara tersebut, telah memulai komunikasi awal dengan Bio Farma dan Kimia Farma di Bandung. Selain itu, perusahaan ini juga tertarik mengembangkan industri kapal listrik penumpang berkapasitas 100 hingga 200 orang, serta memanajemen hotel-hotel potensial di Indonesia. Ini bertemu dengan didampingi oleh Dubes Rusia dengan grup dari nama grupnya Sestama, yang dimana sebetulnya ini kita pernah bertemu di St. Petersburg. CEO dan owner dari Sestama adalah salah satu perusahaan terbesar, konglomerasi terbesar di Rusia. Kemudian owner juga datang tadi, CEO-nya datang dan grup direkturnya juga datang semua, melanjuti pertemuan yang di St. Petersburg pada bulan Juni Juli ya kurang lebih, dan setelah itu kita bertemu untuk memfollow up beberapa kerjasama yang dimana yang pertama adalah di bidang kesehatan, healthcare, dan sebenarnya ini sudah dilakukan pertemuan dari grup Sestama karena mereka adalah selain pengelola rumah sakit terbesar di Rusia, mereka memiliki rumah sakit juga sampai 160, kemudian mereka juga perusahaan paten dan obat terbesar di Rusia juga, jadi sudah bertemu dengan untuk potensi kerjasama dengan Bio Farma dan Kimia Farma, itu sudah bertemu di Bandung. Sekarang akan tindak lanjut tindak lanjut seterusnya, dan itu yang pertama. Mereka juga akan sudah berbicara juga untuk karena mereka salah satu perusahaan galangan kapal terbesar juga untuk membangun kapal listrik penumpang kurang lebih untuk 200 orang, 100 orang untuk antar pulau. Itu mereka juga pembicaranya sudah mulai berjalan juga, dan rencananya mereka juga akan membuat manufacturingnya di sini. Kemudian mereka juga menanyakan kami, dan makanya nanti saya follow up pada meeting jam 7 malam nanti. Kebetulan mereka juga salah satu pemilik hotel terbanyak di Rusia. Mereka mau kerjasama untuk perhotelan untuk bisa memanage hotel yang ada, potensi hotel yang ada di Indonesia. Itu juga yang dibicarakan. Kemudian juga kerjasama di bidang di bidang pendidikan bahasa Rusia, juga nanti akan mengirim dari mereka untuk melatih bahasa Rusia yang ada di universitas yang memang ada bahasa Rusianya, itu kerjasamanya di bidang pendidikan. Jadi dan masih ada hal lain yang nanti kita akan tindak lanjuti, dan ini juga merupakan kerjasama yang
sangat baik, terutama di bidang kesehatan. Di bidang obat-obatan harapannya itu bisa menekan harga obat-obatan di Indonesia memang relatif masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jadi itu juga yang tadi dibicarakan. Pak, ini satu perusahaan ke semuanya itu, Pak? Satu perusahaan ini, Pak? Ya, terutama betul ini satu perusahaan, satu grup, tapi memang tadi kan lebih ke ini sih obat-obatan ya, ke healthcare dan juga kepada galangan kapal yang berbasis listrik. Pak, soal ini juga Pak, Sesama tadi. Perusahaannya apa sih, Pak? Keamanan AI juga nggak sih Pak, dan terkait juga ada Pak Hashim juga, apakah ada pembahasan soal lingkungan dan ini? Iya tadi Pak Hashim ada mengantarkan ya ini pembicaraan juga untuk potensi mungkin mereka mau, karena mereka juga ternyata perusahaan terbesar untuk di Rusia ya, untuk pulp and paper. Itu juga mereka mungkin salah satu yang ingin bekerjasama dengan perusahaan Indonesia. Nanti kita hanya fasilitasi saja kalau itu. Terusan kalau berkaitan sama investasi begitu, apakah ada nilainya? Nilainya belum, tapi memang dia sudah menulis perizinan juga, misalnya di BPOM dan yang lain-lain, mereka juga sudah berjalan. Iya juga. Jadi karena ini masih kalau saya bilang early stage, jadi kita kan belum bisa ngasih angkanya berapanya, tapi kelihatan ini sih berjalan karena intensinya juga sangat baik. Rosan menegaskan bahwa kerjasama ini masih berada pada tahap penjajakan awal. Prioritas saat ini adalah mempercepat proses perizinan dan tindak lanjut teknis, termasuk koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Sistema juga membuka peluang untuk mengirim tenaga pengajar bahasa Rusia ke universitas-universitas di Indonesia sebagai bagian dari kerjasama pendidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pada Minggu siang. Dalam rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait pembahasan penertiban dan penegakan hukum di sektor hutan hingga tambang di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas pertemuan bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas sejumlah isu strategis terkait dengan pembahasan penertiban dan penegakan hukum di sektor hutan hingga tambang. Pertemuan itu membahas beberapa poin penting seputar hasil kerja dan rencana tindak lanjut dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Penertiban Kawasan Pertambangan, konsekuensi hukum atas pelanggaran, aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan, serta penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat untuk ditindak lebih lanjut. Turut hadir dalam rapat terbatas pertemuan itu diantaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustian Pandana. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyoroti ketahanan sumber daya hingga bencana alam. Hal ini Wapres sampaikan dalam pidato keduanya di ajang internasional KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22 November 2025. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali memberikan pidato dalam ajang internasional konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada Sabtu 22 November 2025. Dalam pidatonya, Gibran menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto fokus pada sektor ketahanan pangan dan makan bergizi gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis. Menurutnya, Indonesia memandang ketahanan pangan bukan sekedar agenda ekonomi, melainkan kebutuhan mendasar bagi rakyat. For Indonesia, food security is not just an economic agenda, but a fundamental necessity for our people. For that reason, the President of Indonesia is focusing on the food security and free nutritious meals for 80 million students and pregnant women as strategic investment. That promotes the use of local products, empowering farmers and livestock breeders, while expanding economic activity in many areas.
Dalam pidato keduanya, itu pun Wapres Gibran menyoroti soal bencana akibat tindakan manusia dengan contoh konflik kemanusiaan di wilayah Gaza hingga Ukraina. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa dunia tidak boleh membiarkan dan menormalisasikan penderitaan manusia yang sebenarnya bisa dicegah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengunjungi kawasan situs Taman Purbakala Pugung Raharjo untuk melihat tinggalan budaya berupa punden berundak dan memantau temuan-temuan terbaru hasil ekskavasi arkeologi. Sebagai komitmen Kementerian Kebudayaan dalam menjaga, meneliti, dan mengembangkan warisan budaya yang memiliki nilai sejarah penting bagi perjalanan peradaban Nusantara, Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mengunjungi kawasan situs Taman Purbakala Pugung Raharjo di Lampung Timur. Didampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Fadli melihat secara langsung punden berundak yang merupakan piramida ala Indonesia dan meninjau temuan-temuan terbaru hasil ekskavasi arkeologi yang masih berlangsung. Melalui kunjungannya tersebut, Fadli juga mendapatkan informasi dari 13 punden yang ada di Taman Purbakala Pugung Raharjo, punden 3 dan 4 memiliki lapisan yang berbeda atau mengalami anomali berdasarkan temuan melalui survei geolistrik. Kami langsung melihat situs Cagar Budaya Nasional Pugung Raharjo di Lampung Timur ini. Ya, ternyata memang ada 8 punden berundak. Nah, ini yang paling besar. Dan juga temuan-temuan dari berbagai era perjalanan peradaban dari mulai prasejarah ribuan tahun yang lalu sampai era Hindu-Buddha, era Islam. Jadi peradabannya berlanjut gitu. Kalau kita lihat dari temuan-temuan yang telah dilakukan oleh para ahli arkeolog, ya, mungkin antropolog juga yang telah meneliti wilayah ini. Kita berharap situs seperti Pugung Raharjo ini bisa tetap terpelihara dengan baik, ya, terjaga, dan kita lakukan terus kajian-kajiannya sehingga narasinya akan lebih lengkap, akan lebih komplit gitu ya. Dan tentu saja kawasan ini sendiri kalau kita lihat merupakan satu kawasan yang sangat menarik untuk aktivasi berbagai kegiatan budaya, wisata sejarah, mungkin wisata religi, ya. Dan kita berharap juga lebih dikenal oleh masyarakat luas. Fadli berharap Cagar Budaya Taman Purbakala Pugung Raharjo mampu menjadi wisata budaya, sejarah, dan religi yang mampu dipelihara dengan baik agar bisa menghasilkan kajian untuk melengkapi narasi dan komplit. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan antara Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional untuk skema pembiayaan SPPG melalui akses kredit dari Bank Himbara dengan syarat yang seragam. Diharapkan pembangunan SPPG dapat dipercepat. Dalam rangka mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto, CEO Danantara Rosan Roslani melakukan penandatanganan nota kesepahaman skema pembiayaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Menurut PT Danantara Aset Manajemen Persero, proses kredit akan dilakukan dengan syarat yang seragam di 5 bank Himbara, sehingga proses pembangunan SPPG dapat dipercepat, dijalankan secara profesional, dan juga menghasilkan gizi yang konsisten bagi masyarakat. Berlangsung pada Kamis 20 November 2025, kerjasama ini menandai sinergi strategis antara pemerintah, perbankan, dan lembaga pengelola investasi negara dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis untuk memiliki infrastruktur mendukung yang kuat. Skema pembiayaan yang disepakati bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga tentang membangun fondasi tata kelola yang konsisten, transparan, dan juga akuntabel yang dilakukan oleh tim yang profesional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sejumlah negara tertarik menjalin kerjasama strategis dengan Indonesia di berbagai sektor. Beberapa negara akan merencanakan kunjungan resmi ke Indonesia dalam menindaklanjuti peluang kerjasama tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela rangkaian KTT G20 Afrika Selatan di Johannesburg pada 22 November waktu setempat menyampaikan bahwa sejumlah negara menunjukkan minat menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia di berbagai sektor, yakni Angola dan juga Ethiopia yang ingin memperkuat kerjasama di bidang pertanian dan dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 2026 untuk menindaklanjuti ketertarikan tersebut. Selain Afrika, Finlandia juga tertarik menanamkan investasi di Indonesia, khususnya pada industri data center yang mendukung transformasi
digital. Bidang lain, Indonesia menandatangani MOU antara PT Dahana dan juga Rainier Metal untuk pembangunan fasilitas bahan peledak. Investasi di sektor energi hulu migas senilai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat juga tengah dibahas antara Pertamina dengan mitra. Terkait dengan pertemuan bilateral tadi baik dari Angola maupun Ethiopia itu menyatakan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia dan tadi disampaikan mungkin pada kesempatan pertama di tahun depan mereka ingin berkunjung ke Indonesia dan tadi karena sudah ada minat mereka untuk sektor tertentu termasuk pertanian nanti menteri terkait kami akan sampaikan kepada Bapak Presiden untuk bisa berkunjung lebih dulu agar bisa memperdalam keinginan kerjasama berbagai negara. Salah satunya kalau di Ethiopia beberapa investor Indonesia sudah masuk di sana 5-6 perusahaan dan tentunya mereka juga membutuhkan support dari Indonesia terutama untuk di sektor agriculture dan juga sektor-sektor yang mereka sangat butuhkan yaitu derivatif daripada kelapa sawit. KTT G20 kali ini berfokus pada 3 sesi utama yakni ekonomi berkelanjutan dan keuangan global, pembangunan dunia yang tangguh termasuk perubahan iklim, transisi energi berkeadilan dan sistem pangan, serta isu pekerjaan layak, tata kelola kecerdasan buatan, dan pengolahan mineral kritis yang menjadi perhatian Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebanyak 26.998 prajurit TNI diterjunkan dalam latihan terintegrasi TNI tahun 2025 di Morowali, Sulawesi Tengah. Latihan skala besar ini dikawal langsung Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Berlokasi di kawasan Bandara PT IMIP Morowali, latihan terintegrasi ini melibatkan seluruh matra TNI, darat, laut, dan juga udara dengan total 26.998 personil. Latihan ini menunjukkan kemampuan interoperabilitas TNI dalam menghadapi berbagai ancaman termasuk potensi gangguan terhadap pengolahan sumber daya alam nasional. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan bahwa latihan ini menjadi bukti kesiapan negara dalam menegakkan aturan serta menertibkan kegiatan ilegal khususnya di sektor pertambangan. Selain itu, Menhan Syafri juga turut menegaskan bahwa setiap temuan pelanggaran akan dilanjutkan ke proses penegakan hukum sebagai bentuk kehadiran negara di lapangan. Bagaimana kita sebagai negara yang berdaulat memiliki kemampuan untuk menegakkan peraturan dan melakukan penertiban dalam rangka pengamanan sumber daya alam yang merupakan bagian dari kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Jakarta, Jana Bila, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Kodim 0411 Kota Metro menyerahkan ratusan ribu butir ekstasi hasil temuan prajurit Kodam 21 Raden Inten kepada Polda Lampung. Barang bukti narkotika yang jumlahnya hampir 200 ribu butir diamankan saat prajurit TNI menemukan kendaraan kecelakaan di ruas tol kilometer 146 Trans Sumatera. Dandim 0411 Kota Metro Letkol Infantri Noval Darmawan secara resmi menyerahkan barang bukti narkotika jenis ekstasi kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Penyerahan dilaksanakan di ruang Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Lampung, Lampung Selatan. Barang bukti tersebut merupakan hasil temuan 2 prajurit Kodam 21 Raden Inten saat merespon kecelakaan tunggal kendaraan roda 4 di Tol Trans Sumatera KM 136. Barang bukti yang diserahkan antara lain 1 unit mobil Nissan X-Trail, puluhan kantong pil ekstasi berwarna orange, pink, dan hijau, serta serbuk ekstasi. Tadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, di ruangan Direktorat Narkoba Polda Lampung, kami telah menyerahkan barang bukti narkoba yang tadi sudah dihitung sejumlah 6 tas berisi 34 kantong plastik yang diperkirakan keseluruhan jumlah ekstasi 194.631 butir dan terdapat juga serbuk yang
diperkirakan narkotika jenis ekstasi seberat 3.869 gram. Kegiatan penyerahan barang bukti kepada pihak kepolisian turut disaksikan jajaran Korem 04 Gatam dan Pomdam 21 Radin Inten. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal Secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Modus pura-pura belanja seorang pria berambut gondrong mencuri ponsel yang tergeletak di meja kasir toko busana di kawasan Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera pengawas CCTV milik toko busana yang berlokasi di depan Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo, terlihat seorang pria dengan ciri berambut gondrong, mengenakan kaos putih, celana pendek, dan topi masuk ke toko pada 19 November 2025. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat mondar-mandir berpura-pura mencari pakaian di toko tersebut. Saat penjaga toko lengah, pelaku langsung memanfaatkan kondisi toko yang sepi akibat hujan, mendekati meja kasir dan juga langsung mengambil ponsel yang tergeletak di meja. Usai beraksi, pelaku langsung keluar toko dan juga kabur. Penjaga toko baru menyadari ponsel milik toko raib saat hendak mengganti pemutar lagu MP3 di ponsel yang juga tersimpan di atas meja. Tak menemukan keberadaan ponsel, ia pun langsung melaporkan ke pemilik toko. Saat dilakukan pengecekan melalui rekaman CCTV, didapati jika ponsel tersebut telah raib dibawa oleh pencuri. Kronologinya kemarin itu kebetulan pada di depan, terus ternyata ada orang dan HP-nya tuh di sebelah kasir. Tiba-tiba orangnya tuh ke sebelah kawasan dan ambil aja gitu. Dan benar kejadian pencurian HP tersebut di depan Pasar Wates untuk saat ini sedang dalam penanganan Polsek Wates. Kami mengimbau kepada masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga barang berharga miliknya agar kalau disimpan di tempat yang aman, untuk menghindari adanya terjadinya pencurian seperti kejadian yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Petugas mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati saat menyimpan barang berharga karena tindak kriminal kerap terjadi akibat adanya kesempatan dan juga keteledoran. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kapal penangkap ikan KM Maluku Prima Makmur 03 hangus terbakar di Laut Banda, Maluku Tengah. Bangkai kapal tersisa puing dan terombang-ambing di tengah laut. Namun 11 orang ABK-nya hilang, kini dalam pencarian tim SAR. Kapal ikan KM Maluku Prima Makmur 03 terbakar di Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Bangkai kapal berhasil ditemukan oleh petugas Basarnas Ambon saat operasi SAR hari kedua menggunakan KM SAR 242 Baharata. Kapal ditemukan terombang-ambing dengan kondisi hangus terbakar, bagian atas habis dilahap api. Kapal tersebut dilaporkan terbakar sejak Jumat sore dan berhasil ditemukan pada Sabtu siang. Kapal ini memiliki jumlah anak buah kapal beserta nahkoda sebanyak 11 orang, namun seluruh korban tidak berada di lokasi kejadian. Tim SAR langsung menyisir perairan sekitaran bangkai kapal yang terbakar hingga jarak 42 nautical mil dari lokasi kejadian awal guna mencari 11 orang ABK tersebut, namun belum juga membuahkan hasil. Hari Minggu, tim SAR kembali melanjutkan proses pencarian dengan terfokus mencari 11 anak buah kapal. Area pencarian diperluas serta melibatkan banyak tim, termasuk TNI Angkatan Laut serta kapal-kapal lainnya yang melakukan aktivitas tangkap ikan di Laut Banda. Pengembangan operasi SAR hari kedua kecelakaan kapal terhadap kapal ikan Maluku Prima Makmur 03 terbakar di sekitar perairan Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah.
Selanjutnya pada pukul 14.17 waktu Indonesia Timur, tim rescue Kansar Ambon menggunakan KN SAR Barata 242 menemukan kapal korban, dan dalam penyisiran serta pengamatan tim rescue pada kapal terbakar tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan korban. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, tim rescue Kansar Ambon dengan KN SAR Barata telah melakukan pencarian sejauh 42 nautical mile arah timur laut dari LKK dengan hasil nihil dan akan dilanjutkan pada esok hari. Kapal Maluku Prima Makmur berangkat dari Pelabuhan Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah sejak 8 November lalu menuju spot mancing di Laut Banda. Namun naas pemilik kapal melaporkan kapal alami kebakaran dan hilang kontak di Laut Banda sejak jarak tempuh 72 nautical mile dari Pulau Ambon. Pencarian dilakukan saat kejadian namun belum membuahkan hasil. Bangkai kapal berhasil ditemukan hari kedua operasi SAR, namun 11 ABK-nya kini hilang. Tim redaksi kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah pesawat Cessna milik Bro Skydive Indonesia dilaporkan mendarat darurat di tengah sawah di Desa Kartawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang. Sebuah pesawat Cessna milik Bro Skydive Indonesia terpaksa melakukan pendaratan darurat di area persawahan Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang. Pesawat dengan nomor registrasi PKWMP ini sedang mengalami penerbangan dari Tangerang menuju Cirebon saat diduga mengalami gangguan di udara. Warga mengaku melihat pesawat tersebut terbang rendah sebelum akhirnya jatuh ke area terbuka. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan 5 awak pesawat berhasil diselamatkan. Hingga berita ini diturunkan, belum terlihat aktivitas evakuasi badan pesawat di lokasi kejadian. Pihak berwenang masih melakukan pemantauan udara dan koordinasi untuk proses penindakan selanjutnya. Petugas masih berada di lapangan untuk memastikan kondisi pesawat serta menunggu arahan proses evakuasi dari otoritas penerbangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Korban yang tenggelam di air terjun Mangening akhirnya ditemukan tim SAR gabungan pada 21 November 2025. Saat jenazah dievakuasi ke darat, isak tangis pihak keluarga pun pecah. Sebelumnya, tim SAR gabungan mulai melakukan pencarian dari pukul 9:45 waktu Indonesia bagian tengah. Fokus pencarian dilakukan pada seputaran bawah air terjun dengan teknik snorkeling. Personel yang terlibat langsung ke lapangan terkendala kondisi air terjun yang sangat deras dan air keruh. Korban bernama Gede Angga Putra Pratama, 15 tahun. Ditemukan tim SAR gabungan pada Jumat 21 November 2025. Setelah sebelumnya dilaporkan tenggelam saat mandi di air terjun Menggening, Kabupaten Buleleng pada Kamis 20 November 2025. Korban mandi bersama 2 orang lainnya tanpa diduga mereka tenggelam. 2 orang berhasil diselamatkan, namun Gede Angga Putra Pratama tak bisa ditemukan. Saat jenazah korban dievakuasi ke darat, isak tangis pihak keluarga pun pecah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pencarian kapal nelayan Primadona yang sempat hilang kontak di perairan Pasaman Barat akhirnya membuahkan hasil. 6 nelayan yang berada di atas kapal tersebut berhasil ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim SAR gabungan pada Jumat siang 21 November 2025. Kapal Primadona, sebuah boot dengan panjang sekitar 12 meter, sebelumnya berangkat dari Pulau Tanah Masanias ke air Banggis pada Kamis pagi sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kapal yang membawa 6 nelayan itu dijadwalkan tiba pada siang hari, namun menjelang tengah hari, kapal tidak bisa dihubungi. Sehingga pada malam harinya, salah seorang keluarga korban melaporkan hal itu kepada Posar Pasaman. Merespon hal itu, kantor Posar Pasaman berkoordinasi dengan kantor SAR Nias dan Mentawai. Lalu keesokan paginya RIP 03 Posar Pasaman dikerahkan menuju lokasi terakhir kapal terpantau. Disusul ROP 02 Padang serta sejumlah kapal nelayan yang turut membantu proses pencarian. Upaya pencarian membuahkan hasil ketika kapal Primadona ditemukan pada Jumat siang. Serta ke-6 nelayan yang ada di atas kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Mereka kemudian dibawa ke Puskesmas Air Banggis untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi segera melakukan kontrak ulang terhadap para transmigran yang berada di kawasan transmigrasi tanah air saat ini.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara memastikan akan segera meninjau kontrak secara ulang bagi para transmigran di seluruh titik transmigrasi di Indonesia. Kontrak ulang ini disoroti usai tingginya laporan mengenai hak dan kewajiban para transmigran yang tidak terpenuhi, khususnya kepemilikan sertifikat hak milik atas lahannya. Hal ini diungkapkan Iftitah saat menyerahkan ratusan SHM di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Iftitah menegaskan, di masa pemerintah Presiden Prabowo Subianto, seluruh dokumen kontrak antara para transmigran dan pemerintah akan segera ditinjau ulang agar data yang lebih akurat dan transparan, dan juga untuk memastikan hak dan kewajiban transmigran terpenuhi. Begini, yang dimaksud dengan kontrak ulang itu adalah saya mencoba untuk mencari tahu apakah ketika penempatan itu ada perjanjiannya atau tidak. Ternyata belum ada dokumennya. Di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini saya sampaikan harus ada dokumen itu. Kenapa demikian? Supaya jelas hak dan kewajibannya. Hak yang didapatkan apa? Karena tiap-tiap wilayah juga terkait dengan lahan itu beda-beda. Ada yang 2 hektar, ada yang 1 hektar. Bahkan misalkan ada cuma yang dapat hanya lahan tinggalnya saja. Nah itulah yang harus jelas di situ. Sehingga nanti ketika terjadi konflik, tumpang tindih dan sebagainya, itulah dasar para transmigran untuk menuntut haknya. Ketika kami ditempatkan, bukan dijanjikan, tapi ditulis secara legal standing. Dari Sulawesi Tenggara, Max Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Transmigrasi tengah menggodok 3 proyek awalan untuk menjadi percontohan potensi sumber daya di tiap wilayah transmigrasi di Indonesia. Dengan ini seluruh wilayah transmigrasi mampu memiliki daya tarik sendiri guna meningkatkan ekonomi lokal. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara memastikan ada 3 program awalan dalam peningkatan wilayah transmigrasi di Indonesia saat ini. Ketiga proyek awalan tersebut diproyeksikan berada di kawasan Rempang Kepulauan Riau, Sulawesi, dan Merauke. Ketiga lokasi tersebut dipilih untuk menjadi percontohan dalam upaya peningkatan potensi sumber daya lokal sehingga menghasilkan daya tarik tersendiri. Adapun hal tersebut selaras dengan transformasi transmigrasi di era pemerintahan saat ini, di mana untuk mengembangkan potensi lokal yang ada. Diketahui, proyek ini masih tengah dicanangkan oleh Kementerian Transmigrasi di tahun depan. Jadi insya Allah tahun depan kita punya 3 pilot project. 1 di Rempang, yang kedua di Sulawesi, yang ketiga di Merauke. Ya, kita ingin selalu kan begini, dengan anggaran yang terbatas selalu ada godaan. Apakah uang itu akan disebar kecil-kecil begitu? Apakah kita berikan fokus di beberapa tempat tapi paripurna? Paripurna itu misalkan kalau memang jalannya harus 10 km, kita bangun 10 km. Daripada banyak tempat tapi hanya 100 meter gitu. Nah selalu itu godaannya, termasuk pemenuhan fasilitas lainnya, pendidikan, kesehatan, ya kan, pasarnya, makamnya, tempat hiburannya, tempat interaksi budaya dan sebagainya. Nah kita ingin sekarang ini karena paradigmanya berubah, bukan lagi memindahkan semut, tapi strateginya adalah ada gula ada semut, di mana kita mencetak gula-gulanya. Nah, kita berharap bahwa nanti kawasan-kawasan transmigrasi itu memiliki satu daya tarik. Dari Sulawesi Tenggara, Max Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penerima manfaat MBG dikejutkan dengan menu makan bergizi gratis yang dibagikan oleh dapur SPPG di Desa Pagundan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat siang. Pasalnya paket yang diterima tergolong mewah, yakni ayam bekakak dalam ukuran jumbo. Seperti inilah cuplikan video amatir yang memperlihatkan deretan menu makan bergizi gratis sebelum didistribusikan. Beredarnya video tersebut membuat masyarakat penerima manfaat sangat antusias dan menanti kedatangannya. Dapur SPPG milik Yayasan Baitul Izzah Quraini yang beralamat di Desa Pagundan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mendadak jadi perbincangan masyarakat. Pasalnya menu MBG yang dibagikan khusus pada Jumat siang dinilai mewah dan spesial, terutama bagi penerima manfaat kategori 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari 466 paket menu, 361 paket berisi susu bubuk, susu kemasan, cemilan bayi, dan telur ayam dibagikan kepada penerima manfaat kategori balita.
Sedangkan 105 paket berisi ayam bakakak berukuran jumbo lengkap dengan sayurannya, serta tambahan buah jeruk sebagai cuci mulutnya. Dibagikan kepada penerima manfaat kategori ibu hamil dan ibu menyusui. Para penerima manfaat khususnya ibu hamil dan menyusui mengaku kaget bercampur senang dengan pemandangan yang terlihat dalam paket MBG. Terlebih ukuran bakakak ayam yang diterima berukuran jumbo yang tentunya jarang ditemui di meja makannya. Sontak menu MBG olahan berukuran jumbo itu membuat sumringah. Saking senangnya, tidak sedikit dari mereka yang sengaja menahan hasrat menikmati hidangan bakakak ayam langsung agar dapat disantap bareng keluarganya. Sedangkan untuk mensiasati bakakak ayam dapat disantap berhari-hari, para penerima manfaat menyimpan menu tersebut di lemari penyimpanan makanan. Hal itu dilakukan agar menu mewah edisi spesial itu dapat disantap keesokan harinya meskipun harus dihangatkan terlebih dahulu nantinya. Dapat bakakak. Bakakak, seneng banget lah. Oh, gitu. Sama itu anak-anak dapat susu, dapat cemilan Promina, terus ada telur juga, ada buah juga. Oh, emang teh bedana apa sih kalau dapat bakakak dengan biasanya? Spesial atuh bakakak mah spesial banget. Kan jarang-jarang ya kita masak bakakak di rumah. Jadi kalau pas sekarang dapat bakakak tuh awet-awet berarti. Jadi bisa makan sekeluarga bareng gitu kan. Ya, kan biasanya sepotong. Iya, sepotong-sepotong. Sekarang kan segede itu ya utuh. Harapannya bisa menambah gizi anak-anak, kan sekarang banyak kasus stunting gitu kan. Nah, kalau misalnya kita dapat ini kan jadi terbantu juga gitu untuk memenuhi gizi anak-anak gitu. Oke. Kalau teteh ini kandungan emang berapa bulan? Saya baru jalan 4. Kalau yang tadi yang nerima susu sama itu telur? Balita anak saya umur 4 tahun. Oh, jadi teteh dapat double. Gitu. Iya. Oh, double ya. Iya dong. Sementara itu pihak SPPG tak menyangka jika menu bakakak ayam edisi Jumat Berkah dapat respon positif dari semua kalangan masyarakat. Menariknya ukuran dan takaran olahan unggas dimaksud tampak merata. Tak ada kendala apapun bagi relawan SPPG saat mengolahnya untuk ukuran dan nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Pihak dapur memastikan dari mulai pemilihan bahan baku dan pengelolaannya sudah melalui penilaian dan pemeriksaan detail dari ahli gizi. Sehingga selain ukuran dan teksturnya merata, nilai gizi yang dikandungnya sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan PGN. Itu tuh kali pertama. Karena kita selalu berubah-ubah, bervariasi. Oke, cuman kebetulan yang ini meledak ya informasinya. Alhamdulillah kami senang selaku SPPG gitu kan. Dia diterima dengan baik dengan masyarakat sangat antusias, ingin mensukseskan program unggulan ini. Oke. Bisa diinformasikan, itu kan satu ayam utuh ya? Iya betul. Ada kendala nggak sih saat proses pengolahan atau pengemasan gitu? Alhamdulillah untuk kendala itu sendiri tidak ada. Kami dengan tim di dapur itu saling berkoordinasi dengan baik. Terus chemistry kita sangat terbangun. Koordinasi dari chef ke asistennya, ke juru masaknya itu sangat relevan. Jadi sampai saat ini belum ada masalah kayak gitu. Saya juga di luar ekspektasi saya, tapi alhamdulillah itu kebanggaan buat kita sendiri selaku pengelola dapur. Pihak dapur maupun penerima manfaat berharap program makan bergizi gratis ini terus berlanjut serta memiliki dampak positif bagi generasi bangsa, terutama dalam hal pemenuhan gizi anak-anak dan ibu hamil. Dari Kuningan, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. DPR dorong pendampingan hukum untuk PMI. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Mekanisme pendampingan hukum bagi WNI di luar negeri termasuk peran KBRI dan retainer lawyer menjadi perhatian DPR. Anggota Komisi 9 DPR RI Surya Utama menekankan pentingnya pengembangan mekanisme hukum agar pelindungan terhadap PMI semakin kuat dan sistematis. Komisi 9 DPR RI meminta agar pemerintah segera membentuk pusat bantuan hukum khusus untuk para pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri. Permintaan tersebut muncul pada rapat panja pengawasan perlindungan pekerja migran Indonesia yang berlangsung pada Senin 17 November 2025. Dihadiri oleh 15 dari 21 anggota Komisi 9 DPR RI, rapat tersebut menghadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia, KSPSI, Migran Care, Serikat Buruh Migran Indonesia, dan lainnya, yang mengungkapkan perlindungan PMI yang masih mengalami persoalan sistematik di seluruh rantai migrasi. Anggota Komisi 9 DPR RI Surya Utama juga memberikan contoh kasus PMI yang mengalami penyiksaan berat dan terjadi di Malaysia. Menyikapi yang tadi usulan dari SBMI yang soal apakah mungkin juga nanti pemerintah membuka law firm di negara penempatan, memang pada dasarnya siapapun bisa melakukan itu di negara manapun, namun memang harus mendapatkan izin beracara di negara setempat setahu saya. Dan dalam beracara itu setahu saya menggunakan hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Namun karena yang saya tahu juga hukum Indonesia ini tidak memiliki yurisdiksi ekstrateritorial. KBRI itu sendiri juga sudah memiliki mekanisme menggunakan retainer lawyer dalam kasus-kasus tertentu. Dan KBRI memang setahu saya juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan hukum, khususnya kasus-kasus seperti hukuman mati, di mana KBRI menyediakan pengacara-pengacara. Nah, ini juga bulan lalu saya sempat mengurusi juga ada seorang PMI di Malaysia yang mengalami penyiksaan berat. Namun yang sangat disayangkan pada saat itu pelakunya ternyata adalah WNI itu sendiri. Di situ kita berkoordinasi dengan KBRI juga, dan pada saat itu KBRI menggunakan retainer lawyer setahu saya, dan tidak sampai 3 minggu pelaku sudah divonis hukuman 15 tahun penjara. Apakah memang harus tadi seperti Pak Muazzim bilang ya, ini akan dilakukan oleh atas-atas yang ada di sana, atau mungkin harus dilengkapi kita bikin divisi hukum sendiri, atau mungkin tetap menggunakan retainer lawyer seperti yang sudah terjadi, sudah ada selama ini. Namun usulannya juga mungkin bisa dipertimbangkan pimpinan dari teman-teman serikat pekerja yang hari-hari ini. Nanti kita bisa diskusikan dengan instansi-instansi atau lembaga-lembaga kementerian yang terkait. DPR RI menekankan pentingnya pengembangan mekanisme hukum ini, baik melalui divisi hukum khusus maupun peningkatan kolaborasi dengan serikat pekerja dan instansi terkait, agar perlindungan terhadap PMI semakin kuat dan sistematis. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul resmi mengukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna Masa Bakti 2025-2030 di Sutra Hall, Mall Alam Sutra, Kota Tangerang, Provinsi Banten pada Sabtu 22 November 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul resmi mengukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna Masa Bakti 2025 hingga 2030 di Sutra Hall, Mall Alam Sutra, Kota Tangerang, Provinsi Banten pada Sabtu 22 November 2025. Gus Ipul mengatakan Karang Taruna mempunyai peran dalam kerangka ketahanan desa di bidang kepemudaan untuk melakukan peran-peran sosial dan ekonomi. Saya terus terang bersyukur karena hari ini Karang Taruna memulai babak baru dan kita semua optimis. Insya Allah Karang Taruna ke depan di bawah Mas Budi akan jauh maju ke depan dan membangkitkan semangat anak-anak muda di setiap desa di Indonesia. Saya meyakini bahwa ini adalah hari yang bersejarah dan momentum kebangkitan baru Gerakan Sosial Kepemudaan Indonesia, di mana Karang Taruna adalah organisasi masa depan yang berdaya dan memberdayakan untuk Indonesia sejahtera.
Lebih lanjut, Gus Ipul menambahkan kader-kader Karang Taruna sudah tersebar dan berbasis di desa, tentu menjadi modal sosial dalam memperkuat program-program yang membantu meningkatkan kemandirian masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum PNKT Budi Satrio Jiwandono mengajak seluruh pengurus nasional Karang Taruna yang baru saja dilantik untuk menjadi mitra pemerintah pada penyelenggaraan program kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Saya sudah cukup lama berorganisasi, organisasi politik, kepemudaan, olahraga. Ini pertama kali saya cukup dak-dikduk, bukan cuman karena tamu undangan VIP yang hadir yang begitu luar biasa, tetapi yang bisa saya lihat, bisa saya rasakan secara langsung adalah semangat rekan-rekan Karang Taruna se-Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Budi juga berkomitmen untuk Karang Taruna membangun kesadaran pada pemberdayaan sosial bagi masyarakat, khususnya yang ada di desa-desa seluruh Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Mendagri Tito Karnavian berharap Karang Taruna mampu menjadi driving force atau penggerak perubahan bagi kalangan pemuda di desa. Ia menilai keberadaan Karang Taruna penting untuk mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan desa. Mendagri Tito Karnavian menghadiri acara pengukuhan sekaligus Rakernas Pengurus Nasional Karang Taruna Masa Bakti 2025-2030 yang digelar di Panunggangan, Timur Kota Tangerang pada Sabtu 22 November 2025. Menurut Mendagri, selama ini motor penggerak perubahan di desa didominasi oleh tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan pos pelayanan terpadu. Karena itu, ia menilai keterlibatan aktif pemuda terutama melalui Karang Taruna semakin dibutuhkan. Dalam konteks itu, Mendagri juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa generasi muda, terlebih dengan bonus demografi yang menunjukkan tingginya jumlah penduduk usia produktif. Yang pertama adalah sebagai organisasi kemasyarakatan, Ormas, yang itu di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri, terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, Karang Taruna. Jadi kami memang punya kewajiban untuk membina keormasan. Kemudian yang kedua adalah dalam Undang-Undang Desa tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Karang Taruna merupakan salah satu LKD namanya, Lembaga Ketahanan Desa. Nah, Lembaga Ketahanan Desa itu diantaranya ada RW, RT, ada posyandu yang kemarin kami dengan Gus Ipul bicara banyak untuk memanfaatkan posyandu menjadi pos layanan kesehatan, selangi sosial. Karena selama ini dimanfaatkan hanya oleh jejaring kesehatan, sehingga identik posyandu nimbang bayi, ibu hamil. Padahal enggak juga. Pos pelayanan terpadu untuk 6 bidang. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan dengan optimal untuk memajukan desa melalui Karang Taruna. Apalagi tren di sejumlah negara menunjukkan peningkatan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mendagri berharap upaya yang terus didorong Presiden Prabowo Subianto dapat didukung oleh Karang Taruna, dan ia juga menyambut baik apabila para pengurus Karang Taruna Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyukseskan upaya tersebut. Di sisi lain, Mendagri juga menyarankan agar Karang Taruna memperkuat tata kelola organisasinya, khususnya melalui penguatan aspek historis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama unsur Pentahelix melakukan penanaman 123.320 bibit pohon di Provinsi Jawa Barat dalam rangka mitigasi berbasis vegetasi. Pada peringatan Hari Pohon Sedunia tahun 2025, BNPB bersama Pentahelix melakukan penanaman 123.320 bibit pohon di wilayah Jawa Barat. Kegiatan penanaman telah dimulai sejak Rabu 19 November di 3 lokasi, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Sebanyak 780 relawan dari unsur TNI Polri, masyarakat, hingga dunia usaha turut terlibat dalam penanaman. Acara ini resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang PMK Praktikno, didampingi pejabat BNPB dan perwakilan pemerintah daerah Jawa Barat, sekaligus menjadi plotting project dari inovasi pembiayaan Pooling Fund Bencana atau PFB. Menko PMK menekankan bahwa gerakan menanam pohon harus menjadi kebiasaan setiap individu dan bukan hanya dilakukan saat peringatan Hari Pohon. Jadi hari ini ada kita memperingati Hari Pohon Sedunia. Kita sangat penting untuk
mengingatkan kembali kepada semua pihak agar lebih aktif membangun infrastruktur hijau, menanam pohon sebanyak-banyaknya karena memang lahan gratis kita cukup luas. Termasuk di sini das Siliwung ini, jadi ada 3,5 juta warga yang hidup di sekitar das Siliwung. Kita mengajak seluruh pihak sekarang untuk tanam pohon sebanyak-banyaknya. Ini bukan hanya gerakan pemerintah, ini harus jadi gerakan masyarakat. 280 juta rakyat Indonesia tanam pohon sebanyak-banyaknya yang punya nilai ekologis tapi juga sekaligus nilai ekonomis bagi warga. Dengan pelaksanaan penanaman di 3 kabupaten dan kota serta pelibatan berbagai unsur pentahelix, BNPB berharap program ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat mitigasi bencana dan mendorong partisipasi masyarakat untuk merawat lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Para mantan presiden, mantan wakil presiden Amerika Serikat, serta tokoh politik yang selama ini bersitegang berkumpul dalam satu ruang di National Cathedral untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan wapres Dick Cheney. Namun Presiden Donald Trump yang pernah berseteru dengannya tidak diundang hadir. Cheney kini bergabung dengan deretan figur bipartisan yang juga dimuliakan di National Cathedral, tempat peristirahatan kenegaraan bagi tokoh-tokoh besar Amerika. Mulai dari Presiden Dwight D. hingga Jimmy Carter serta nama berpengaruh lain seperti Thurgood Marshall, Hakim Agung kulit hitam pertama dan juga astronot Neil Armstrong. Di antara mereka yang juga dimakamkan di sini juga terdapat Helen Keller, penulis dan aktivis yang juga menembus batas disabilitas. Satu-satunya presiden yang dimakamkan di katedral ini adalah Woodrow Wilson. Rektor Jenderal Rev Kenyon, J. Naylor Cobb juga menyebut bahwa tempat ini sebagai titik persilangan antara sipil dan sakral. Disinilah para tokoh Amerika diperingati bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari sejarah nasional. Patung George Washington dan Abraham Lincoln berdiri di bagian depan nave, menjadikan katedral ini tampak seperti galeri para titan Amerika yang juga menguasai setiap ritus kehormatan. Katedral memiliki 5 kapel di lantai utama serta 4 kapel dan ruang makam di area krip. Rancangan awal arsitek Barry L. Van sudah menanamkan visi sebuah gereja untuk tujuan nasional, yang kemudian terwujud ketika Kongres mengesahkan piagam pembangunannya pada 1893. Pembangunan dimulai pada 1907 dengan Presiden Theodore Roosevelt meletakkan batu pertama dan juga baru benar-benar rampung pada 1990. National Cathedral ini menjadi gereja terbesar ke-6 di dunia dan terbesar kedua di Amerika Serikat setelah St. John the Divine di New York. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mantan wakil presiden Dick Cheney dimakamkan di Washington National Cathedral, memperpanjang daftar tokoh besar Amerika yang pernah diperingati di rumah ibadah bersejarah ini, tempat di mana tradisi sipil dan sakral bertemu dalam cerita bangsa. Sejumlah tokoh terkemuka memadati Washington National Cathedral dalam upacara peringatan Dick Cheney, sosok yang dikenal sebagai wapres berpengaruh namun juga polarisatif. Di antara yang hadir, 2 mantan Presiden George Bush dan juga Joe Biden. Bush menyampaikan eulogi menyentuh untuk wakilnya selama 8 tahun, menyebut Cheney sebagai solid and rare and reliable, dengan talenta dan juga kendali diri yang melampaui egonya, serta sosok yang cerdas dan rapi tanpa sikap berlebihan. Bush menegaskan Cheney adalah figur tenang yang menguasai pemerintahan di balik layar dan orang yang dipercayainya mampu untuk mengisi kursi presiden tanpa didorong ambisi pribadi. Joe Biden yang juga pernah menyebut Cheney wapres paling berbahaya dalam sejarah Amerika, kini hadir untuk menghormati komitmen Cheney terhadap keluarga dan nilai-nilainya. Liz Cheney, putri tertua yang juga mantan anggota Kongres, menyampaikan pidato yang menyinggung secara politik keluarganya, tanpa menyebut Trump secara langsung. Ia juga mengingatkan ajaran ayahnya bahwa ketika dihadapkan pada pilihan membela negara atau partai, negara harus didahulukan. Di akhir pidato, Liz mengisahkan saat-saat menjelang wafat sang ayah, mengingat dirinya pada awan berbentuk malaikat yang ia lihat sebelum nafas terakhir Cheney. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Donald Trump melontarkan tuduhan keras menyebut 6 politikus Partai Demokrat melakukan sedisi yang bisa dihukum mati. Pernyataan itu muncul setelah para legislator yang seluruhnya berlatar belakang militer atau intelijen merilis video publik yang menyerukan anggota militer menolak perintah yang mereka anggap ilegal dan tetap setia pada konstitusi.
Video berdurasi 90 detik itu diunggah Senator Elissa Slotkin di platform X. Isinya menampilkan Slotkin bersama dengan Senator Mark Kelly, serta 4 anggota DPR Jason Crow, Christia Luzio, Maggie Gotlander, dan juga Chrissy Haulahan. Mereka memperkenalkan diri satu persatu, menyampaikan latar belakang militer dan intelijen, lalu menyampaikan pesan langsung kepada anggota militer di seluruh Amerika Serikat. Dalam video tersebut, mereka menuduh pemerintahan Trump membenturkan militer dengan warga sipil dan juga menegaskan bahwa setiap prajurit memiliki kewajiban hukum untuk menolak perintah yang dianggap ilegal. Mereka meminta para anggota militer untuk berdiri untuk hukum dan konstitusi. Pesan itu ditutup dengan kalimat bersejarah, "Don't give up the ship", seruan patriotik dari era perang 1812 yang juga melambangkan loyalitas pada tugas dan negara. Video ini dirilis di tengah kontroversi terkait rencana pemerintahan Trump mengarahkan Garda Nasional ke sejumlah kota besar. Sebagian ditolak pengadilan dan sebagian lainnya dibatalkan setelah dasar hukumnya dipertanyakan. Trump juga merepost video itu dan menuduh ajakan para Demokrat sebagai perilaku pemberontakan yang bisa dihukum mati. Pernyataan itu langsung dikecam sejumlah tokoh Demokrat yang menilai Trump hanya berupaya mengalihkan perhatian publik dari liris dokumen kasus Jeffrey Epstein. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, draft rencana perdamaian Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina diusulkan Ukraina menyerahkan sejumlah wilayah ke Rusia dan mengurangi kekuatan militernya. Rencana ini dinilai sangat menguntungkan Moskow. Draft yang merupakan hasil pembahasan awal antara Washington dan juga Moskow itu menyarankan agar Ukraina melepas wilayah Donbas bagian timur kepada Rusia. Langkah ini diperkirakan akan ditolak Presiden Volodymyr Zelensky yang juga sebelumnya menentang gagasan konsensi teritorial apapun kepada Kremlin. Perjanjian sampingan dalam draft itu menyatakan bahwa serangan baru Rusia di masa depan akan dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan transatlantik, namun tanpa kewajiban Amerika atau Eropa untuk turun tangan membela Ukraina. Mereka hanya akan menentukan langkah yang diperlukan untuk mengembalikan keamanan. Trump juga diduga mendorong penyelesaian cepat, namun usul ini beresiko memperlebat jurang antara dirinya dan para pemimpin Eropa, yang mengkhawatirkan bahwa Kremlin akan dianggap mendapat hadiah atas agresi militernya. Draft itu juga melarang Ukraina bergabung dengan NATO dan menghentikan perluasan aliansi di masa depan. Langkah yang dipastikan disambut Moskow sebagai kemenangan besar. Putin juga akan memperoleh keuntungan yang tidak dicapai Rusia di medan perang, karena seluruh wilayah Donbas 100% diberikan kepada Moskow, padahal 14% diantaranya masih dikuasai oleh Ukraina. Draft itu juga memerintahkan pengurangan militer Ukraina dari 880.000 menjadi 600.000 prajurit. Selain itu, rancangan tersebut membuka peluang pencabutan sanksi terhadap Rusia dan memungkinkan Moskow kembali ke forum G8 yang ditinggalkan sejak aneksasi Crimea pada 2014. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebanyak 33 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak tewas dalam serangan udara Israel di Gaza dalam 12 jam terakhir. Serangan ini menjadi yang paling mematikan sejak gencatan senjata yang difasilitasi Amerika Serikat yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Eskalasi terbaru terjadi setelah militer Israel mengaku pasukannya ditembak di Khan Younis, meski mereka menegaskan tidak ada korban di pihak Israel. Di wilayah Khan Younis, 4 serangan udara yang juga menghantam kompleks tenda pengungsi pada Rabu malam dan Kamis dini hari, menewaskan 17 orang termasuk 5 perempuan dan 5 anak. Pejabat rumah sakit Nasser menyebut korban berasal dari berbagai tenda di area pengungsian. Sementara itu di Gaza City, 2 serangan udara terhadap sebuah bangunan menewaskan 16 orang, termasuk 7 anak dan 3 perempuan. Jasad para korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit Al-Shifa di bagian utara kota, dan kelompok Hamas mengutuk serangan ini sebagai pembantaian yang mengejutkan dan membantah klaim Israel bahwa ada tembakan yang dilepaskan ke arah pasukan Israel di Khan Younis. Puluhan warga berkumpul mengiringi jenazah untuk disolatkan di rumah sakit Nasser. Militer Israel menyatakan serangan mereka menargetkan 2 anggota Hamas, seorang komandan unit naval, dan seorang pejabat terowongan di Khan Younis. Namun pihak rumah sakit mengatakan jasad yang tiba berasal dari 2 sisi garis pemisah gencatan senjata yang dibentuk bulan lalu, yang kini membagi Gaza menjadi 2 zona militer. Serangan terbaru ini terjadi tak lama setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui rencana Presiden Donald Trump untuk mendorong keamanan dan pemerintahan di Gaza. Rencana itu mencakup pembentukan pasukan internasional, pemerintah transisi, dan juga jalur menuju negara Palestina di masa depan. Namun Hamas menolak rencana tersebut, menyebut mandat keamanannya memihak Israel dan menghilangkan netralitas. Sejak gencatan senjata dimulai, serangan Israel memang menurun namun belum sepenuhnya berhenti. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 300 orang tewas sejak trust diberlakukan, sementara masing-masing pihak saling menyalahkan atas pelanggaran perjanjian termasuk soal bantuan kemanusiaan dan pengembalian sandera ke Israel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup ruang redaksi edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.